Pernyataan tim pemenangan nasional Capres-Cawapres Ganjar Mahfud yang mengklaim akan membawa seorang Kapolda untuk menjadi saksi perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Bahwa keadaan demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja, sehingga kemudian para profesor itu sampai harus keluar dari kampus. Setiap kegiatan juga menyampaikan terkait dengan netralitas Polri, ya, tetap terjaga dan diawasi oleh lembaga-lembaga pengawas dan kontrol sosial lainnya, termasuk rekan-rekan media. Tentu ini menjadi bagian daripada komitmen Polri. Kalau ada Kapolda di situ, itu artinya ada perencanaan terstruktur. Itu terbukti di satu wilayah Kapolda, Saga. Ya. Jumpa kembali di channel Lulikania. Terima kasih banyak Anda telah hadir di sini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda umat muslim yang menjalankannya, dan semoga Anda selalu berbahagia juga selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini kita akan lihat ya dari tim Ganjar Mahfud lagi-lagi mengeluarkan strategi baru yang katanya akan menghadirkan saksi Kapolda untuk masalah pemilu tahun ini ya. Dan kita akan lihat bagaimana pernyataan dari para pakar politik. Tapi ada yang paling mengejutkan, yaitu dari Profesor Yusril. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, Kalau jelek pindah aja dari Indonesia ini. Untuk orang yang jelek, semua yang lain tidak jelek. Tapi karena dia kepala negara, maka dia jadi sorotan utama kan. Maksudnya Jokowi mungkin ya. Yang Pak Luhut benar bahwa memang tidak semua, dan sebaiknya kalian itu fokus pada satu orang aja. Kira-kira begitu. Usulan kawan diskusi saya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ilmu kehidupan itu agak beda. Pak Rocky Gerung marah-marah sama Pak Jokowi sampai keluar kalimatnya, maaf ya. Kenapa? Karena yang namanya Pak Rocky Gerung itu hobinya baca buku. Bukunya banyak. Betul loh, panjang. Selalu keluarkan teori setiap kali ngomong. Lawannya Pak Jokowi, ini ilmu kehidupannya kelas. Gitu loh. Ilmu kehidupan itu nggak ada rumusnya. Pak Jokowi tinggal ngomong, nggak apa-apa, tapi yang nanti presiden, lu kan bukan presiden. Betul? Jadi ilmu kehidupan itu penting dipelajari. Pernyataan tim pemenangan nasional Capres-Cawapres Ganjar Mahfud yang mengklaim akan membawa seorang Kapolda untuk menjadi saksi perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut undang-undang pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Bahwa keadaan demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja, sehingga kemudian para profesor itu sampai harus keluar dari kampus dan kemudian harus berbicara. Saya yakin itu juga nggak mudah buat beliau-beliau itu. TNI, Polri dan betul sekali, apalagi kalau kemudian sudah mulai dituding misalkan partisan dan lain sebagainya. Dan saya sempat melihat ibu-ibu Hardistuti itu sampai kayak terluka gitu ya ketika kemudian dituding, apalagi waktu itu sempat dikatakan tidak bagus lah, tidak elok. Nah, juga sama. Ya, tapi ketika kemudian itu yang kemudian diambil resiko itu berarti oh ini udah lampu merah. Dalam undang-undang pemilu kita memang punya yang namanya MK, ada juga Bawaslu. Tapi kan hak angket itu lain soal. Hak angket itu ada di undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang intinya adalah sangat berbeda. Kalau
MK, Bawaslu itu berbicara soal kecurangan yang sifatnya satu kuantitatif, tapi juga bisa saja ada kecurangan administratif dan lain sebagainya. Tapi kalau hak angket DPR, jadi ini jangan disamakan gitu. Kalau sudah ke MK tidak perlu hak angket. Menurut saya sangat berbeda tuh. Hak angket itu adalah forum politik memang. Pertanyaan ini tentu kami akan menyampaikan yang pertama adalah komitmen Polri. Ya, Polri patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang merupakan amanat dan harapan seluruh masyarakat. Tentunya ini perlu diketahui dulu sebagai garis besarnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga pada kesempatan setiap kegiatan juga menyampaikan terkait dengan netralitas Polri. Ya, tetap terjaga dan diawasi oleh lembaga-lembaga pengawas dan kontrol sosial lainnya termasuk rekan-rekan media. Tentu ini menjadi bagian daripada komitmen Polri. Saya tidak akan bisa menjawab secara teknis ya karena belum ada, kita tidak bisa berspekulasi. Ya, kalau ada Kapolda di situ, itu artinya ada perencanaan terstruktur. Yang terstruktur pasti mesti berakibat sistematis supaya terlihat seolah-olah tidak ada manipulasi di situ kan. Tetapi sifat masifnya itu menunjukkan juga bahwa kecurangan ada secara random. Nah, secara random itu hanya mungkin terjadi kalau tidak ada intervensi dari kekuasaan. Tetapi begitu ada intervensi kekuasaan, orang mulai menganggap yang random itu sebetulnya sistematis juga tuh. Jadi cukup dengan terstruktur dan sistematis, orang tahu bahwa pasti akibatnya kecurangan masif. Kan logikanya begitu. Nah, kalau saksinya sampai tingkat Kapolda, itu berarti ada perintah dari atas ke atasannya kan. Jadi ini yang kita maksud, memang terstruktur, karena itu mesti dibongkar. Persembunyian dari yang terstruktur itu di mana? Ya pada jalur kekuasaan pasti. Kan nggak mungkin itu sekedar terstruktur karena ada lembaga survei. Ya, lembaga survei ya oke lah, itu kita anggap sebagai bagian yang membenarkan. Tetapi yang kita sebut terstruktur dan sistematis artinya diolah dengan cara yang betul-betul profesional. Yang paling profesional kalau dilakukan dengan perintah yang tegas tuh. Dulu juga pernah dibilang begitu oleh keponakannya Pak Mahfud. Ada seorang pakar IT dari ITV ya, yang menciptakan robot yang bisa membongkar kejahatan IT-nya KPU. Ya sebenarnya silakan aja datang ke sini. Kalau didatangkanlah orang itu ke DPR, terus dia menerangkan sesuatu. Di tim kita itu juga ada profesor ITB, profesor IT. Dia bilang ini anak baru tamat S1 kemarin, dia nggak ngerti apa-apa tentang soal ini. Terus setelah dia menerangkan, kita ditanya sama hakim, ada yang mau ditanya nggak? Saya bilang enggak ada yang mau ditanya. Ya, akhirnya kita ketawa semua. Juga sempat pada waktu itu Pak Said Didu dihadirkan sebagai ahli, sebagai saksi. Tapi dia punya pendapat sendiri-sendiri. Jadi saya bilang, hakim juga tanya sama saya, ada yang mau ditanya? Saya bilang, Pak Said Didu ini kan dihadirkan sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Tapi dia sebagai saksi, dia berpendapat sendiri, menurut pendapat saya begini, karena nggak relevan sebagai saksi. Akhirnya kita nggak nanya apapun. Jadi kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, ya kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus 1. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Untuk bisa mengatakan TSM terstruktur kan masif dan sistematik. Kita akan tanya secara sistematik, Anda bisa buktikan nggak ada Kapolda di mana? Maksudnya Kapolda Bali, apa ada tahu yang terjadi di Aceh? Ya, berarti meskipun itu terbukti, tapi tidak bisa menggugurkan semua. Mungkin terbukti di satu tempat itu aja. Tapi pun untuk mengatakan bahwa itu terbukti di satu wilayah Kapolda, saya agak ragu. Ya. Di beberapa TPS barangkali bisa, di beberapa desa, beberapa kelurahan. Itu satu kabupaten aja berat, apalagi misalnya dia Kapolda yang besar, misalnya dia Kapolda Jawa Timur. Gimana dia mengungkapkannya itu? Nah, dan bisa jadi berbalik juga kesaksiannya nanti. Kalau saya sih nggak terlalu khawatir dengan hal ini. Gitu. Itu dia pendapat para pakar politik dan pakar hukum mengenai strategi baru yang akan dilakukan katanya oleh tim dari Ganjar Mahfud.
Dan menurut Yusril tidak takut ataupun khawatir ya dengan hal yang digembar-gemborkan ini, karena segala sesuatunya akan berjalan mungkin sesuai dengan proses yang berlaku ya. Sampai di sini Luli Kania, temani waktu Anda. Terima kasih banyak.